Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 6 ayat 25. Bacakan untuk kita semua. Pokoknya halu kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Sampai buat renungan buat kita, berikutnya mengatasi kekhawatiran. Saya percaya kita semua di sini mengerti apa kata dari kalimat dari kekhawatiran. Pasti kita akan merasa yang namanya kekhawatiran. Apalagi kita sebagai mungkin pelayan-pelayan Tuhan ya. Ketika kita melayani, ya mungkin kita memiliki kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melayani, mungkin banyak kekhawatiran di dalam kehidupan kita yang kita khawatirkan, apakah yang saya layani ini apakah betul atau tidak.
saya melakukan pelayanan ini apakah benar atau tidak. Jadi tapi saya percaya di sini adalah orang-orang yang luar biasa ya, yang tidak pernah memandang waktu, tidak pernah memandang entah mau hujan mau tidak, tetap menjalankan pelayanan. Amin. Tetap jalankan pelayanan, tetap semangat dalam pelayanan. Bagaimana caranya kita mengatasi setiap kekhawatiran di dalam kehidupan kita? Dalam pertama, melayani bahwa hidup lebih berharga daripada kebutuhan materi. Betul? Pelayanan lebih berharga dari segala apapun. Kenapa saya berbicara tentang pelayanan? Karena kita ini adalah orang-orang yang melayani. Amin? Karena kita ini adalah orang-orang yang melayani. Mungkin dari saudara mungkin belum tidak mengalami yang namanya kekhawatiran ketika pelayanan, tapi saya sendiri saya pernah mengalami yang namanya kekhawatiran ketika saya melakukan pelayanan. Ketika saya pelayanan, saya pernah khawatir bahwa apakah ketika saya melayani ini dengan sungguh-sungguh atau tidak. Karena pada saat itu ketika saya melakukan pelayanan, saya ada banyak beban yang saya sementara gumuli. Tapi tiba-tiba ibu gembala dari sana tunjuk bahwa kamu harus melakukan pelayanan. Ketika saya melakukan pelayanan, saya masih memikul beban berat itu. Jadi ketika saya pelayanan, saya merasa khawatir, apakah Tuhan, apakah ini benar, pelayanan ini yang saya lakukan benar atau tidak. Karena saya masih memikul beban berat dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kita di sini tidak akan mengalami yang namanya kekhawatiran. Amin. Kekhawatiran dalam pelayanan. Kalau kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita sehari-hari, ya pasti kita akan alami, betul? Mungkin kekhawatiran, ini rumah kita seperti apa, atau makannya kita harus bagaimana. Pasti kita akan memiliki yang namanya kekhawatiran. Tapi saya percaya di sini adalah orang-orang yang luar biasa, tidak terlalu ada khawatir di dalam dirinya. Artinya bahwa karena kita melakukan untuk kehendak Tuhan, kita melakukan untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua, percaya bahwa Bapa yang di surga tahu kebutuhan kita. Amin. Ketika kita melakukan pelayanan, Tuhan tahu apa yang harus kita butuh. Betul? Ketika kita melakukan segala sesuatu, entah pekerjaan apapun, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Amin. Karena firman Tuhan sendiri katakan bahwa jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ini firman Tuhan sendiri yang katakan bahwa hidup kita lebih berharga. Walaupun orang-orang di sekitar kita pandang kita seperti apa, orang di sekitar kita membuat kita mungkin sakit hati atau pandang kita rendah, tapi tidak apa-apa, itu perkataan manusia. Tapi di dalam Tuhan kita berharga. Amin. Kita percaya bahwa kita berharga. Saya pernah merasakan di mana ketika saya melakukan pelayanan, orang tua saya dari GKS, tapi saya sendiri yang mau ambil GBI, yang mau masuk GBI. Nah, orang-orang pada saat itu mereka bilang, buat apa kamu sekolah pendeta GBI tidak ada gaji? Mereka bilang, kamu harus pikir hidup kamu ke depannya seperti apa. Kalau pendeta GKS itu digaji. Tapi saya bilang, bukan masalah gaji yang saya kejar. Kalau saya gaji yang saya kejar, saya akan lebih cari pendidikan yang lebih tinggi, yang lebih banyak gajinya. Tapi karena saya cari keselamatan yang daripada Tuhan yang saya harus butuh dalam hidup saya. Mungkin segala sesuatu mungkin saya punya, tapi kalau keselamatan itu tidak ada dalam diri saya, semuanya sia-sia ketika saya hidup di dunia. Itu yang saya memberitahukan kepada mereka, bahwa mereka bilang, oh kamu tidak bagus jadi pendeta GBI, harus begini, harus begini. Tapi saya bilang, selagi orang tua kandung saya mendukung saya untuk melakukan hal ini, kenapa tidak saya harus lakukan? Itu yang ada dalam kepribadian saya. Jadi
Waktu orang merasa bahwa anggap saya seperti ini, tapi saya percaya bahwa jalan Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba yang tidak akan pernah sia-sia. Begitupun juga dengan kita, Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan teman-teman rekan pelayanan. Kita jangan pernah istilahnya mendengar setiap perkataan manusia. Itu hanya perkataan manusia. Kita belajar untuk mendengar setiap perkataan Tuhan. Kalau perkataan manusia itu membangun, ya kita boleh ikut. Tapi kalau tidak, kita buang. Amin. Karena itu, ketika kita mengikuti setiap perkataan orang yang ingin mengajarkan pelayanan kita, ya pasti kita akan merasa bahwa pelayanan kita, ini tidak akan stabil. Pelayanan kita mungkin tidak akan sesampai ini. Pasti kita akan berpikir ini. Tapi saya percaya, saya bersyukur ketika saya lihat ini kan dari tadi, waktu Ibu Gembala bilang, ini orang-orang bilang hujan, terus dapat dari informasi dari grup atau segala macam, bahwa begini-begini yang terjadi. Tapi Ibu Gembala bilang, saya mau belajar percaya bahwa Tuhan itu akan, maksudnya tidak ada mustahil bagi Tuhan gitu. Tapi waktu saya jalan kayak gitu, di jalan Ibu Gembala bilang, oh betul juga ya, maksudnya akhirnya perjalanan ini, pelayanan ini akhirnya sampai ini. Dan jujur saya juga baru masuk di lokasi itu, di lokasi yang tadi tempat kita pelayanan, ya di dalam diri saya kayak merasa bahwa orang-orang di sini seperti ini. Ada pengalaman baru yang saya dapatkan ketika saya beberapa, ya mungkin 1 tahun lebih bisa melakukan pelayanan saya dari SMA. Pelayanan ke Morumba, ke Lemeta, ke Tanarara, bahkan di Napus sekalipun saya melakukan pelayanan. Banyak hal yang saya lewati di situ, tapi sekarang saya dapat lagi pengalaman yang baru gitu ya, di mana orang-orang di situ menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Karena kami pelayanan di Merumba itu kami ditolak dari orang-orang, kami ditolak. Tapi ketika kami ditolak, kami tetap terus maju dan terus maju untuk melakukan sampai dia terima firman. Nah, saya percaya juga apapun yang Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan rekan-rekan pelayanan melakukan pelayanan, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita jangan pernah khawatir pelayanan kita sebatas ini atau pelayanan kita mungkin tidak stabil atau seperti apa. Kita jangan pernah khawatir karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sendirian ya. Dia akan selalu menemani kita apapun persoalan hidup kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah tinggalkan kita. Jadi itu saja kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin memberikan waktu dan kesempatan.